Halo, selamat pagi teman-teman. Oke, dan akhirnya kita ketemu lagi selama sekian lama. Sudah berapa bulan di tahun ini saya tidak terlalu aktif di sharing charting, tapi saya tetap masih membagikan sharing chartingnya ke teman-teman yang mengikuti program sinyal gratis selama 1 tahun di tahun 2025 ini. Dan karena banyak sekali kendala teman-teman yang membuat saya belum bisa rutin sharing charting. Kemudian kalau nanti trading room saya sudah pindah dan sudah jadi, saya bisa aktif lagi. Tapi tidak apa, sementara ini saya rutinnya membagikan sinyal di program saya dulu. Hari ini saya mau bahas hasil tradingan kami di bulan kemarin dan di bulan sebelumnya. Hasilnya seperti apa kita lihat habis ini nanti teman-teman. Dan di tahun ini teman-teman, atau mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu, di tahun ini saya diselamat dulu teman-teman. Ini saya membicarakan atau mendiskusikan strategi yang saya gunakan. Jadi kan tiap strategi itu mempunyai momentum yang berbeda. Jadi tidak semua strategi itu hasilnya sama. Ada strategi yang emang cocok digunakan saat market itu. Contohnya gini, ada strategi yang sangat bekerja saat market itu konsolidasi. Ada strategi yang bekerja saat market itu cenderung uptrend, trennya berkelanjutan. Ada strategi yang memanfaatkan atau cenderung berhasil di market yang volatil gitu. Nah, ini saya akan menggunakan strategi supply and demand. Jadi saya fokus, jadi teman-teman mindsetnya tuh dibawa ke kayak strategi yang saya gunakan gitu loh. Jadi yang saya bahas itu adalah strategi yang saya gunakan, hasilnya seperti ini, di market seperti ini, itu hasilnya seperti ini gitu. Nah, di strategi yang saya gunakan ini teman-teman, di tahun 2025 ini cukup tidak begitu menarik atau tidak begitu bekerja, tapi tidak apa-apa karena setiap strategi akan menemukan fase di mana strateginya itu tidak bekerja dengan baik. Nah, sekali lagi, selagi teman-teman itu money managementnya bagus, risk rewardnya selalu dijaga dan konsisten, itu balance teman-teman tuh akan aman. Dan nanti saat market itu kembali bekerja, itu kita bisa memaksimalkan hasilnya kita juga. Jadi seperti itu. Di tahun ini teman-teman tahu sendiri, banyak sekali apalagi di forex teman-teman ya, di saham juga marketnya sangat-sangat tidak stabil karena mungkin juga kebijakan pemerintah di tahun ini dan banyak isu perang di sana sini itu yang membuat market sangat tidak stabil di tahun 2025 ini. Di saham juga seperti itu, di kripto juga seperti itu, di forex juga seperti itu. Tapi kita masih aman karena kita masih terkendali minusnya, masih naik turun, kita tinggal tunggu saja. Nah, bentar, saya awalnya mau itu dulu share area di pagi ini teman-teman. Di pagi ini tadi saya sudah share ke teman-teman ada 2 area
yaitu di USD ini area kemarin, tapi ini kita pertahankan dulu maksimal sampai besok pagi teman-teman, masih keluar dikit sekali. Jarak keluar EMA 200 nya masih aman, dan jarak EMA 200 dengan harga ini masih jauh, sudah jauh. Jadi kalau kemungkinan ini turun drastis juga, EMA nya ini kemungkinan bisa turun masuk ke dalam area saya gitu. Dan yang baru ada di GBP USD, area di GBP USD ini pagi ini saya ambil area rally besali ini. Oke, ada dua area itu teman-teman, dan kemarin itu banyak sekali strategi EMA 200 kita yang tidak bekerja. Jadi sering sekali ada area-area di EMA 200, ada misal ada ya contoh seperti ini, ada area yang sudah valid, ada rally base rally, atau kalau downtrend ada base drop dan harga selalu ditembus. Misal harganya itu uptrend, kita ambil posisi buy di rule yang kita pakai. Di kasus kemarin seringnya harga itu selalu menembus EMA 200 lalu kembali meneruskan uptrendnya gitu. Itu kasus kemarin teman-teman yang kita hadapi di market forex dari Januari sampai bulan Juni kemarin. Tapi tidak apa, aman aja teman-teman. Dan teman-teman, mari kita lihat hasil tradingan kita. Teman-teman bisa lihat before afternya di portal lama forex ini teman-teman, dan bisa masuk ke portal rencana trading sini. Teman-teman bisa lihat, bisa turun, cek di yang paling terakhir di 7 ini ada hasil tradingan saya. Teman-teman bisa lihat before afternya di sini. Ini before-nya teman bisa klik, dan afternya bisa teman-teman klik juga. Ini hasil di USD kemarin. Nah, saya ini kan komplit dari yang ke-6 kemarin, dari awal tahun Januari. Nah, ini dari Januari ini teman-teman bisa lihat awal tahun sangat banyak sekali loss kita. Ya, kita tidak tahu kita tidak tahu market seperti ini juga teman-teman. Yang penting kalau money management kita dan risiko kita terjaga, hasilnya juga pasti nanti akan baik-baik saja. Dan hasilnya teman-teman, selama bulan ini juga, jadi di TP1 tadi saya sudah merekapnya. TP1 bulan Januari itu kita minus 3%, terus Januari minus 3%, lalu Februari kita plus 2%, di Maret kita gini aja biar enak, TP1 minus 3 plus 2, ini bulan Januari Februari gitu ya teman-teman. Terus minus 2 break even point, dan plus 3.
Jadi ini di TP1 teman-teman, ini di TP1 nya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai kemarin. Hasil akhirnya di TP1 sama dengan -2. Oke. Nah, ini di hasil TP1 kita teman-teman. Kita dapat yang saya kan personal total saya selalu ambil di TP2 teman-teman. TP2, tapi teman-teman bisa TP1, TP2, TP3. Kita di tahun ini yang bekerja maksimal yaitu ada di TP3 nya teman. Di TP3 kita profit teman. Lalu di TP2 awal bulan itu kita -9 ya kan teman-teman. Di Januari kita -9 lalu di Februari kita +7, lalu kita -2 dan kita break even point, lalu -2 lagi, dan di bulan Juni kemarin kita profit 4. Nah, hasil akhir TP2 sampai bulan Juni teman-teman ya, sampai bulan Juni, bulan ke-6, yaitu masih -2. Oke. Lalu kita bahas di TP3 nya. TP3 bulan Januari kita -7, lalu profit 6%, lalu break even point, lalu kita profit 2%, lalu kita -2%, lalu kita bulan kemarin profit 7%. Hasil akhir TP2 hasil TP3 ya teman-teman. TP3 sama dengan 6%, kita plus 6%. Nah, jadi kita tidak usah, saat kita loss itu bukan salah strategi kita loh, strategi itu tetap kerja aja teman-teman. Tapi di sini kita lihat kalau teman-teman itu tidak konsisten melakukannya, sudah ganti menghadapi loss saja sudah lalu putus asa atau ganti strategi atau apapun itu, yaitu akan yang membuat teman-teman nanti balance-nya akan percuma, akan kehilangan balance teman-teman. Ini teman-teman bisa cek di sini ya teman-teman ya, hasilnya sebenarnya saya sudah tulis di samping sini. Nah, itulah perjalanan trading teman-teman, itulah perjalanan trading yang harus kita jalani. Kalau teman-teman pasti akan seperti ini teman-teman, perjalanan trading teman-teman pasti akan seperti ini, tinggal waktunya kapan aja. Tapi teman-teman kalau di tahun ini sudah kuat menghadapi market yang seperti ini atau menghadapi loss yang seperti ini, kedepannya saat kita mendapatkan market yang enak, teman-teman akan nyantai-nyantai aja. Jadi wah, itu udah tahu. Teman-teman bisa lihat di sini, di strategi yang kita gunakan selama 1 tahun di TP1 kita masih -2, padahal kita banyak lossnya. Kalau teman-teman lihat di sini itu banyak lossnya, loss gitu kan banyak teman-teman. Nah, itulah kekuatan dari risk reward itu seperti itu teman-teman. Itu kan banyak lossnya kan banyak sekali. Selagi risk reward kita baik, pasti hasil akhirnya juga akan, setidaknya kita lossnya itu lebih berkurang teman-teman. Lalu kita di TP2 dari -9 profit 7 ya, inilah karena market ya sedang tidak oke. Tapi pada hasil akhirnya di bulan kemarin kita minusnya tinggal 2%. Kita tinggal tunggu aja bulan ini seperti apa. Semoga bulan ini bisa mendapatkan
hasilnya maksimal dengan profit yang maksimal, jadi bisa kembali ke break even point dan lalu melanjutkan ke profit. Tapi di TP3 kita menghasilkan hasil akhir yang cukup baik di TP3, karena TP3 kan TP-nya lebih jauh teman-teman. Di TP3 hasil akhir sampai bulan Juni kita plus 4%, plus 6%, kita sudah profit 6%. Nah, jadi seperti itu teman-teman, tidak ada, teman-teman di sini paham ya, maksudnya tiap strategi itu pasti akan bekerja, tiap TP pun pasti akan bekerja, tinggal kita harus mengkonsistensikan salah satunya. Kan kita tidak mungkin terlalu mencari, kita kan tidak mungkin atur semua strategi kita ambil semua strategi yang tidak mungkin. Pada akhirnya malah kita nanti bingung gitu teman, kalau kita ambil semua strategi. Yang terpenting itu tinggal konsistensi aja teman-teman. Kalau nanti konsisten pasti hasilnya akan baik, dan teman-teman baiknya di dalam profit dan baik di dalam diri teman-teman jadi lebih baik dalam tradingannya, karena kita tujuannya adalah jangka panjang, bukan jangka cepat gitu teman-teman. Jangka panjangnya akan baik. Jadi mental teman-teman terbentuk, psikologi teman-teman terbentuk, mindsetnya terbentuk, nanti profit pasti akan mengikuti teman-teman. Jadi seperti itu sekilas infonya teman-teman. Nanti kalau saya jarang-jarang lagi, nanti mungkin saya bahasnya tiap bulan lagi sampai menunggu trading room saya jadi biar bisa fokus sharing charting, fokus pembelajaran. Saya akan fokuskan pembelajaran terus di YouTube ini. Tapi oke, teman-teman, mantap. Tapi tetap pesan saya bagi teman-teman, tetap konsisten aja di saat market seperti ini, karena ya marketnya emang seperti lagi nggak baik-baik saja teman-teman. Banyak isu-isu di sana yang membuat mata uang itu menjadi volatil, tidak bekerja dengan baik. Tapi kalau teman-teman lihat hasil akhirnya masih aman aja. Oke teman-teman, semoga sampai di sini teman-teman mendapatkan sesuatu. Kalau yang baik ya diterima aja, kalau yang tidak jangan diterima. Teman-teman harus pintar-pintar menfilter informasi juga gitu teman-teman. Dan terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi dan bye bye.